Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Rifki Fauzan dari Teknik Perminyakan C dengan NIM 2201086. Saya dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai materi kapasitansi dielektrik atau F6. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dengan judul kapasitansi dielektrik. Adapun penulisan makalah ini atau laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika Dasar 2, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Teknologi pada masa ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan sehingga banyak berpengaruh pada berbagai bidang terutama kesehatan. Setiap alat kesehatan mampu mendeteksikan membantu para medis dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Masing-masing alat kesehatan didukung oleh komponen-komponen yang melengkapi fungsi komponen lainnya. Salah satu komponen yang amat dibutuhkan yaitu kapasitor. Komponen ini berperan penting dalam suatu rangkaian listrik. Kapasitor berfungsi sebagai untuk penyaring atau filtrasi tegangan yang masuk ke dalam rangkaian. Dalam dunia elektronika, tentunya tidak terlepas dari hal yang namanya kapasitor. Komponen ini sangat penting dalam dunia elektrikal itu sendiri. Alat pemasangannya terdapat berbagai macam tipe rangkaian dan satu sama lain bisa dikombinasikan. Sering kita lihat adalah pada keyboard, yaitu kapasitor dengan plat sejajar. Selain itu juga kapasitor banyak terdapat pada elektronik yang lain. Dalam percobaan yang akan dilakukan kali ini adalah kapasitor dengan rangkaian paralel dan bagaimana dielektrik yang melapisi plat pada kapasitor. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan nilai kapasitansi yang terdapat dalam rangkaian, begitu juga dengan tegangan yang dihasilkan. Maka dari itu, saya akan membahas mengenai hal kapasitor dan dielektrik. Tujuan. Yang pertama itu memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Kemudian, yang kedua mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahan. Bagaimana mengaplikasikan konsep kapasitansi dielektrik dan energi elektrostatik pada penerapannya. Bab kedua, dasar teori. Nah, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua lembar plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya. Dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif ini tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya muatan negatif ini tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awal. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad ke-18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulombs. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan CV dengan asumsi Q itu muatan elektron dengan satuan C atau coulomb, C itu nilai kapasitansi dalam F atau farad dan V-nya itu tinggi tegangan dalam volt. Dielektrik. Nah, dielektrik adalah suatu material non-konduktor seperti kaca, kertas, atau kayu. Ketika ruang di antara dua konduktor pada suatu kapasitor diisi dengan dielektrik,
kapasitansi naik sebanding dengan faktor K yang merupakan karakteristik dielektrik yang disebut konstanta dielektrik. Karena hal ini ditemukan secara eksperimen oleh Michael Faraday, kenaikan kapasitansi ini melemah melemahnya medan listrik di antara keping kapasitor akibat kehadiran dielektrik. Dengan demikian, untuk jumlah muatan tertentu pada keping kapasitor, perbedaan potensial menjadi lebih kecil dan rasio Q per V bertambah besar. Dielektrik dapat memperlemah medan listrik antara keping-keping kapasitor karena dengan hadirnya medan listrik tambahan yang arahnya berlawanan dengan medan listrik luar. Jika molekul-molekul dalam dielektrik bersifat polar, dielektrik tersebut memiliki momen dipol permanen. Jika molekul-molekul dielektrik bersifat nonpolar, maka dalam pengaruh suatu medan listrik luar, molekul-molekul dielektrik akan menginduksi momen-momen dipol yang searah dengan arah medan. Jika medan listrik awal antara keping-keping suatu kapasitor tanpa dielektrik adalah E, maka dalam dielektrik adalah E sama dengan E0 per K, di mana K adalah konstanta dielektrik untuk suatu kapasitor keping sejajar. Dengan jarak pemisah, perbedaan potensial antara keping adalah V sama dengan ES sama dengan E0 per K sama dengan V0 per K, di mana V adalah perbedaan potensial dengan dielektrik dan VE adalah perbedaan potensial awal tanpa dielektrik. Bab 3 metodologi. Flowchart. Nah, bisa dilihat ini merupakan flowchart daripada kapasitansi dielektrik atau F6 ini. Kemudian alat. Nah, alatnya itu menggunakan simulasi dari PET yang dapat diakses melalui link yang sudah ada di sini. Kemudian simulasi menggunakan dukungan Java yang diunduh melalui link yang sudah tertera ini. Yang juga seperti ada di modul praktikum. Kemudian prosedur kerjanya yang pertama buka file simulasi yang telah Anda unduh dari PET, kemudian kita buat rangkaian seperti gambar yang ada di modul praktikum. Kemudian atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. Kita atur nilai yang pertama itu nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan fin voltage pada baterai, lalu jarak antar plat dan luas penampang plat. Kemudian perhatikan nilai ketiga alat ukur, yaitu kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Lalu catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Nah, pengolahan data. Data 1 itu V-nya 1,5 volt, D-nya 8,5 volt, A-nya 100 sampai 300 dengan penambahan 20. Kemudian data 2 ini ada K-nya itu dia 5 mm dan bahan dielektriknya itu gelas. Bab 4 analisa data dan pembahasan. Nah, analisa data. Nah, dari pengolahan data tadi didapatkanlah hasil dari analisa data yang seperti berikut. Di mana dari data satu seperti di pengolahan data tadi setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil seperti ini, dan di data 2 pun seperti itu. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian tabel ini merupakan tabel regresi linear data satu. Nah, bisa dilihat eh, ini merupakan hasilnya. Jadi ini hasil-hasil dari pengolahan data tadi dari analisa data seperti X-nya, X kuadrat, X kali Y. Ini merupakan hasil-hasil yang didapatkan. Kemudian adalah jumlahnya. Nah, jumlahnya ini seperti ini. X-nya yang dijumlah, Y-nya dijumlah, X kuadratnya dijumlah, dan X kalinya dijumlah sehingga mendapatkan hasil-hasil yang seperti yang di bawah ini. Kemudian ini tabel 2, tabel regresi linear data 2. Nah, data ke 1, 2, 3 sampai 11 ini seperti kita ambil dari data 2 tadi. Data yang kita sudah lakukan pada praktikum didapatkan nilai-nilai seperti ini setelah dilakukan regresi linear. Seperti X-nya, Y-nya, kemudian X kuadratnya, X kalinya. Sama seperti tabel regresi linear data 1 tadi. Grafik. Nah, bisa dilihat untuk grafik data ke satu kita bisa lihat itu hasilnya dia semakin besar nilainya maka semakin naik grafiknya. Begitu pula dengan grafik data 2 semakin besar nilainya semakin naik juga ini grafiknya. Kemudian perhitungan. Nah, dari perhitungan setelah dilakukan regresi linear
didapatkan perhitungan yang seperti ini. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita memasukkan nilai-nilai yang sudah didapatkan tadi dalam rumus-rumus ini. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil-hasil yang seperti ini. Nah, kemudian itu untuk data satu. Kemudian kita melakukan perhitungan error. Nah, sehingga didapatkan hasil-hasil seperti ini, yaitu 2834,4% untuk data errornya. Kemudian kita lakukan lagi perhitungan untuk data 2. Nah, setelah dilakukan, dimasukkan nilai-nilai, dilakukan perhitungan, didapatkan hasil 56,7 untuk data 2. Pembahasan. Nah, hubungan antara luas plat dengan kapasitansi berbanding lurus. Apabila luas permukaan plat semakin besar, maka kapasitansi pada kapasitor semakin besar. Hubungan antara plat dengan jarak plat berbanding terbalik. Apabila jarak antar plat semakin jauh, maka kapasitansi pada kapasitor juga semakin kecil dan sebaliknya. Kemudian hubungan antara kapasitansi dengan bahan dielektrik tergantung pada seberapa besar permitivitas pada bahan dielektriknya itu. Kemudian bab kelima, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang pertama itu kapasitansi adalah piranti yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Yang kedua, kapasitor terbagi atas dua, yaitu kapasitor keping sejajar dan kapasitor silinder. Itu kapasitor sejajar. Prinsip kapasitansi pada kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial pada permukaan kapasitor. Saran yang pertama, sebaiknya memahami kapasitansi elektrik. Jadi sebelum kita memulai praktikum, sebenarnya kita memahami materi apa yang akan kita uji dalam praktikum yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, lebih teliti pada saat pengambilan data agar sesuai dan tepat. Nah, agar data yang kita ambil itu sesuai dan hasilnya juga tepat sesuai ya. Jadi kita harus lebih teliti dalam pengambilan data. Kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan pada saat praktikum. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, sebaiknya kita menyiapkan apa saja alat-alat yang akan kita gunakan pada saat praktikum. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.